quotes Yunani kuno, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi menurut orang, apapun yang dikendalikan sama orang, ujungnya akan kalah oleh kekuatan rakyat. Orang sih berpandangan itu. Terlepas dari ada atau enggaknya orang nggak tahu. Bisa jadi ada karena kan banyak beritanya ya sekarang kan, oh di Bandung ada apa, jalan apa menghubungkan kemana, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Freemasonry dibawa Belanda ke kita melalui VOC, bla 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 bla. Ada simbol-simbolnya Inggris terutama, sampai ke sepak bola, ke otomotif, semua kena tuh Freemasonry, Rothschild, Rockefeller dan lain sebagainya. Yang pegang bank dunia itu siapa? Rothschild ya? Ya, Rothschild. Yang pegang seluruh kendali bank dunia itu dia orang nggak tahu. Bilangnya gitu, bukti-bukti Teori konspirasi lah ini. Teori konspirasi. Karena kalau kita bilang konspirasi nggak akan habis. Di sini pendengar mungkin yang senang sama The Beatles, nggak akan habis ngomongin Beatles itu. Sampai kalau nggak salah di Liverpool di salah satu universitas ada jurusan The Beatles. Khusus untuk menguak konspirasi dan juga kehidupan pribadi para anggotanya, Fabulous Four itu. Kalau bilang konspirasi nggak akan habis, cuma kalau orang berpandangan apapun konspirasinya, apapun teorinya, apapun siapapun orang yang ada di belakang ini semua, orang tetap berpedoman pada Vox Populi Vox Dei itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi people power itu yang kita pernah sempat rame kan 2019 waktu pasca Pilpres soal people power. Orang percaya bahwa people power itu ya memang ada. Apakah dimanfaatkan dengan baik atau tidak itu ya kita nggak tahu, itu kebijakan masing-masing komunitasnya. Tapi orang percaya bahwa siapapun di balik itu semua, apakah perang ini sudah diatur, apakah konflik-konflik di dunia, bahkan sampai ke konflik nasional misalkan, presiden kita si A tahun sekian harus si B, nanti jadi si C. Kembali lagi ke Vox Populi Vox Dei. Ketika misalkan ada suara yang dimanipulasi oleh lembaga survei, ketika masyarakat mau turun ke jalan menyatukan suara, semua bisa berubah. Contohnya kudeta militer, kudeta pemerintahan yang di Myanmar sekarang terjadi, di berbagai negara terjadi, di Afghanistan sekarang Taliban mengembalikan kondisi setelah sekian puluh tahun dikuasai Amerika. Itu bisa terjadi. Mungkin ya kalau misalnya teori konspirasi itu ada, oh udahlah Afghanistan dipegang aja sama Amerika bla 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 bla. Tapi ternyata situasi global berubah, akhirnya Amerika cabut, Taliban menguasai. Itu kan possible ya terjadi. Dan orang termasuk orang yang tidak pernah menyepelekan kekuatan Tuhan. Orang sangat percaya apapun yang terjadi semua atas izin Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya tetap ada di sana. Jadi ya itu, kalau misalnya Tuhan bilang A ya sudah A aja terjadi. Mau kekuatannya sebesar apapun Rusia, mereka punya nuklir sekuat tenaganya mereka, Tuhan bilang Ukraina yang menang, Ukraina akan menang. Entah dari rakyatnya, entah tiba-tiba misalkan meteor jatuh. Wow. Kita nggak ada yang tahu. Kayak COVID kan kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba blek COVID, berubah semua situasi. Dari yang semua concernnya pertahanan, keamanan, industri alutsista, jadi industri farmasi. Kita nggak tahu, mungkin sekian 10 tahun kemudian yang dilanda adalah kekeringan global. Padi habis, karbohidrat tidak ada. Akhirnya muncul lagi industri makanan organik misalkan. Itu kan berubahnya cepat, kita nggak akan tahu. Jadi teorinya sebaik apapun, orang tetap percaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, punya kendali di balik ini semua. Jadi kalau orang ngobrolin teori konspirasi, ujung-ujungnya akan balik ke takdir. Mungkin ada, tapi entah itu benar pelaksanaannya oleh mereka, ya kita nggak tahu. Karena kan teori konspirasi beda-beda versinya ya. Beda, banyak banget. Dan beberapa sisi juga semua masuk akal. akal. Kuat-kuat semua, kayak bumi datar, bumi bulat. Iya. Konspirasi juga kan bisa terjadi, bisa tidak lah. Benar. Mungkin yang kita baca, misalnya Perang Dunia II disebabkan oleh keluarga Rothschild tahun 41 misalnya 39 misalkan. Bisa jadi sebenarnya Rothschild menginginkan Perang Dunia II itu tahun 1920, 1935, tapi gagal 2 kali, berhasil 1 kali. Tapi kita menganggap keluarga ini mengatur. Mungkin tingkat keberhasilannya 1/sekian, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Kalau orang ya nggak akademis sih, ini alasannya bukan alasan akademis, jadi jangan terlalu dimasukin ke hati. Bagi penganut teori konspirasi kan tidak bisa begitu. Orang-orang agnostik misalkan, woi tidak ada itu unsur-unsur Tuhan kan, macam-macam orang.
Nggak masalah, nggak ada yang salah kok. SJW belum SJW. SJW Twitter nih ngeri nih. Iya coy, anjing kalau udah maki-maki orang anjing kayak binatang. Kemarin anjing. ngikutin, nah ini kita keluar di konteks pertahanan keamanan nih. Sedikit, Gofar Hilman ngikutin nggak beritanya? Yang Parah kan ternyata si ceweknya bilang saya cuma delusi. bangsat. Segampang itu. Kan gila, itu karirnya Gofar tuh hancur Hancur loh. anjing itu udah sampai Khawatir, sampai anjing. ditendang Yang di- dari itunya kan apa? Lawless. Heeh. Coba deh, udah nonton yang Deddy Kobuzer belum undang Gofar? Udah. Parah kan? Heeh. Gofar sehancur itu loh. Nah, ini orang nggak mau menekan si ceweknya, enggak ya. Cuma orang tuh kesel kalau misalnya udah berita-berita gitu ngangkat SJW tuh langsung saya berdiri bersama korban, I stand with, wah. Bacot. Maksudnya kalian nggak apa-apa berpandangan begitu, tapi kan cari tahu dulu gitu. Ini mah orang bisa aja tuh ngomong tiba-tiba, saya Jovan temannya Firly ada begini, saya disodomi, bla 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 bla. Pas ditanya, Jovan ngapain ngomong gini? Oh enggak, ini orang bikin cerpen. Sedangkan ada jutaan orang di luar sana mendukung orang, I stand with Jovan. Beh. Tapi yang Si Firly kasihannya, hancur. yang Apa? orang anehnya teh si SJW ini yang kemarin ngedukung si ceweknya, kenapa sekarang nggak ngedukung si Gofar. Gofar? Karena- kan Gofar sekarang jadi korban malah. Karena ini nih yang orang suka nih. Orang itu ngeliat tadi siapa yang ngomong orang jelek itu susah kaya. Konten lah itu Konten. konten. Kan Gofar kan stigmanya udah begitu. Iya. Pemabuk, Tatoan. tatoan, suka sama cewek, sampai diceritakan udah hubungan seks sama berapa ratus cewek. Karena figurnya begitu udah dicap. Langsung di Salah Gofar, apapun ceritanya salah. Akhirnya mediasi dengan polisi. Oh, Gofar punya kekuatan akhirnya bisa menekan cewek. Aduh, gimana ya SJW teh ya? Makanya orang tuh bilang SJW tuh pintar ngomong tapi otaknya minus. Jempul api. Baru nih orang pinggir jurang Yang musisi nih. deh nih. Yang musisi nu ganteng. Semangat ya sih narkoba. Oh, ini siapa? Andito. Ardito ya. Ardito giran Andika Babang Tampan. Mampus lu masuk. Iya. Giliran Bapak Coki. Bapak Coki, dibinatangkan, habis Bang. dibinatangkan. Ardito, Jeffrey Nicole, semangat ya bang. Aku nungguin kamu sedih banget. Apa cowok anjing? Jadi kan, aduh gimana ya. Tolong agak sedikit Jadi adil lah gitu. adil. Jadi mau sehat hidup di Indonesia. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia malah. Ini harus ganteng. Mana yang jelek selesai, mana gitu, udah gitu. Mana yang jelek, Babang Lagi Tampan. dikutuk aja dikutuk. Gitu. Iya, padahal kan kasusnya tuh sama-sama aja, mereka tuh yang narkoba mah narkoba, yang cabul Harusnya mah mah apa sih cabul. namanya? Kayak istilahnya mah ya kalau dia salah, salah. Kalau dia benar gini. Iya. Jadi nggak berat sebelah lah. Iya, harusnya begitu. Harusnya Masih objektif, ego kan? objektif harusnya. Tapi ternyata SJW tidak hanya cewek, cowok juga sama. Giliran KKI ngupload aneh-aneh di jelek-jelekin, Ya. tapi yang cakep-cakep upload aneh-aneh Dimaafkan, dimaafin kan. SJW gitu. Jadi ini kalau ada yang misalnya kaum feminis yang dengar, apaan sih Jovan, Firly, Dewa, patriarkis. Oh enggak, kita juga menyalahkan cowok-cowok yang standar ganda banget. Cewek-cewek jelek, mereka hina-hina, yang cakep-cakep diunggulkan. Ini salah. Karena cantik itu subjektif, jelek itu subjektif. Relatifnya. Pacarnya KKI bilang KKI cakep, ya Ya sudah. udah. Sampai situ lah. Sudah sampai situ. Kita sebagai manusia tidak boleh terlalu intervensi ke Gak situ. boleh bos, kita Harusnya. mati masuk tanah sisa tengkorak. Mau KKI mau kita sama. Sama. Ardito secakep-cakepnya Ardito sampai tanah dimakan ulet sama kayak kita gitu, udah selesai. SJW nih emang seremnya SJW udah merambah ke politik internasional, ke Rusia Ukraina. Putin apa bla 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 bla, Ukraina apa? Ya elah. Bang sampai ada yang ini loh. Aing pernah baca di komen salah satu ya kan di IG sekarang lagi rame tuh rudal-rudal terbang. Iya. Rudal-rudal terbang sampai go Rusia, go Ukraina, bang. Ura. Mereka nggak objektif itu menilai suatu permasalahan, kan malu-maluin. Aing mah mikirnya anjing orang-orang di Ukraina sama di Rusia teh lagi wah anjing ini rudal kena aing enggak gitu ta. Di aing malah ayo tembak lagi. Ketika orang-orang Rusia lagi mengasingkan diri dari medsos karena bulian internasional dan orang-orang Ukraina lagi ketakutan atas nyawanya, kita yang aman di sini malah begini responnya. Ayo tembak lagi, ayo perang dunia 3 sampai Gila. sampai ada wacana yang kemarin pandemi 2 tahun selebrasinya World War 3 bangsat. Iya. Anjing, orang-orang teh kenapa? Kenapa ya? Maksud orang bercanda boleh tapi lihat situasi lah, tolonglah. Kita harus menghargai
korban-korban di sana yang lagi pada berdiri untuk menyelamatkan setidaknya nyawanya gitu. Apa harus nunggu kita diserang untuk kita merasakan apa yang sama seperti mereka? Kan tolol gitu pemikiran kayak gitu teh. Masa kita harus nunggu dulu kita diserang sama nuklir Cina, nuklir Rusia, nuklir Amerika supaya kita gini tuh rasanya jadi orang Ukraina. Apakah kita harus ada berdiri di pihak yang menyerang agar kita bisa merasakan gini loh terasingnya jadi orang Rusia kan? SJW teh aduh ya Allah. Padahal ya orang sebagai mahasiswa HI, orang berpendapat untuk belajar politik internasional itu nggak perlu kuliah HI. Kalau kita mau tahu teorinya, apa misalkan metode penyelesaian masalah dan sebagainya, oke kita kita masuk dari HI. Tapi kalau kita sekedar belajar, menarik kesimpulan, membaca situasi itu kita nggak perlu kuliah HI padahal sebetulnya. Tapi kan malas baca. Pengen ikut terlibat, ikut-ikutan hype. Nanti hype-nya udah turun, ada yang lagi yang baru, ikut lagi kan. Karena kalau orang sendiri, orang menghalalkan misalnya kita pro Rusia, silahkan. Cuma lihat dulu situasinya, Cok. Jangan main gas-gas aja gitu loh. Kita mau pro Rusia, kita mau pro Ukraina, AS, NATO, siapapun itu nggak ada masalah. Setiap orang punya pemikiran sendiri, punya kesimpulan masing-masing dalam menelaah suatu konflik. Tapi tolong secara benar. Jangan karena sentimen atau keadaan hati. Kan nggak boleh kayak begitu. Kayak kita mau nolongin orang, misalkan kita pilih-pilih, si ibu-ibu itu bajunya bolong nggak kayak yang itu. Belum tentu yang bajunya lebih bagus, lebih makmur kan belum tentu. Kalau mau koar-koar gitu ya kita tidak bisa menahan lah ya koar-koar gitu. Iya. Kalau mau setelah konfliknya selesai. Iya bisa. Kalau ya emang nggak boleh, tetap aja nggak boleh. Tetap sebenarnya, cuma bisa dimaafkan lah. Bisa dimaafkan lah. Kalau lagi konflik kan ya anjing Anda nggak tahu diri. Kalau nggak ngobrolin di tongkrongan, jangan di publish lah gitu. Kita bercanda-bercanda Rusia Ukraina ya jangan jadi tontonan publik lah. Soalnya kalau kita dilihat orang kayak begitu kan kita yang malu sebenarnya. Malu-maluin pula. Malu-maluin netizen Apalagi Indonesia. kemarin kan ada salah satu politisi kita dari PSI. Kenapa tuh? Kemarin coy yang ngomongnya seenaknya media Rusia dikekang. Oh iya. Kemarin itu siapa itu? Iya, yang langsung digerebek sama kedutaan Rusia. Itu kan dia sering sering say-war di Twitter sama RBTH itu apa medianya Ukraina kan? Ukraina Rusia. Iya, itulah orang Indonesia. Orang tuh pengennya apa ya? Indonesia tuh gak perlu semua orang berpendidikan tinggi tapi berpikir. Orang tuh pengen banget orang Indonesia tuh berpikir. Orang Indonesia tuh kita jangan dulu menghakimi lah. Saya ada masalah. Jangan lu. Coba kita pikir dulu, kita secara tenang. Kalau di Indonesia kan apa-apa berantem. Apa kekerasan. Terus gelut we lah. Terus kok aing dagoan we di ditu kayak orang beres kan secara adat. Kalau kata Gus Miftah mah orang kita tuh jadi hakim untuk orang lain tapi untuk diri sendiri tidak jadi pengacara. Nah, bener. Kita tuh nggak bisa tenang, cooling down. Hanya sama orang ada masalah, sok atau apa kita beresin dulu. Badami. Sok gini. Udah beres. Mentok nih, nggak ada penyelesaian. Oke, kita libatkan orang. Kalau di kita kan nggak mentok, terus gelut weh. Ributkan weh. Orang pernah. Ini seru nih. Orang ini nggak masalah sih. Ini orang ceritain. Gak apa-apa. Orang pernah bermasalah sama satu orang. Kayaknya orangnya juga nggak denger podcast inilah. Apalagi akhir gitu jam-jaman gitu. 1 jam 14 ada nggak akan denger. Orang pernah bermasalah sama satu orang soal cinta. Cewek. Cowok ininya si orangnya. Orang ngambil cewek. Padahal orang nggak ngambil, tapi orangnya udah putus. Memang waktu putusnya tuh masih deket. Orang mepet di situ. Dibilangnya orang ngambil. Mencuri, nikung. Padahal si mantan pacarannya itu teman deket orang. Orang deket bukan teman, orang deket orang. Manehnya lamun aing tuh wow jeung maneh geus ku aing teunggul maneh. Orang mikir, orang pada saat itu orang nggak bilang maaf saya takut. Enggak, orang bilang kalau memang perlu ya sudah, hayu. Maksud orang gini, yang orang kecewakan adalah yang bersangkutan itu mahasiswa. Tapi katanya kaum intelektual. Tapi kok untuk problem solving saja nggak bisa. Maksud orang kan dia dengar dari satu sisi, belum dengar dari sisi orang kan. Kenapa nggak saya teteh, Jo sini, mana ada masalah apa? Coba cerita.
sok maksud mana gimana, oh maksud saya gini, oh kok kata itu sama sini beda, oh coba kamu sama sini kita pertemukan. Jadi pada akhirnya orang itu mengambil keputusan, mengambil suatu kebijakan itu berdasarkan sentimen, berdasarkan perasaan. Orang temen saya, orang tuh nerima saya tadi cokot, padahal kan bukan orang yang salah, tapi si temennya yang salah gitu. Jadi orang ngelihat, oh gini toh mentalitas orang Indonesia. Pantesan kita main bola kalah. Main bola itu kan gak cuma soal fisik dan taktik, mental. Nah kita diuji, kita ketinggalan 2-0, tinggal 10 menit terakhir. Bagaimana kita bisa menyelaraskan permainan taktik untuk membaikkan keadaan? Kan itu yang kita gak punya mental-mental seperti itu. Itu juga yang ternyata nyampe ke grassroots, nyampe ke bagaimana orang mengambil keputusan kebijakan dalam konflik yang sedang terjadi. Konflik sendiri aja nggak bisa objektif. Iya. Jadi ini mas sedikit saran lagi untuk yang mengendalikan sistem kita, selesaikan dulu politik internasional. Politik internalnya dulu sebelum nanti main ke kancah internasional. Karena nanti kalau misalnya mentalnya nggak siap di internal aja nggak siap, apalagi nanti ke internasional lah gitu. Dan takutnya jadi malu-maluin lah gitu. Itu saran dari Pak Dewa. Dari segi akademisi ilmu pemerintahan, dari segi orang sebagai akademisi, bukan akademisi lain menik keren. Ya akademisi mahasiswa HI. Kalau tadi kan perbaiki dulu politik internalnya, kalau orang lain langsung perbaiki, tunjukkan jalan politik internasional yang baik dan bijak. Semoga dengan politik internasional kita yang baik bisa menular pada politik internal. Kalau orang begitu. Firly terakhir. Kalau tentang Ukraina. Entah jadi sarannya kalau orang kan tadi udah perbaiki dulu internal baru ke internasional. Kalau Bapak jawaban tadi perbaiki dulu internal baru ke nasional. Enggak. Tunjukkan dulu kekuatan yang baik, kebijaksanaan yang baik di politik internasional agar politik internal bisa mengikuti. Konteksnya naon itu? Apa aja? Oh, apa aja? Yang tadi lah, maksudnya peran kita atau saran kita untuk Indonesia, politisi atau pemangku kebijakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Gak ada sih kayaknya. Gak ada sih. Gak ada saran. Terus gak ada lah sih mikir. Kalau harapan terdalam ya, ini nggak ada unsur cari muka atau apa. Orang orang percaya siapapun presiden Indonesia, siapapun menterinya, siapapun pemangku kebijakannya, semua adalah orang-orang terpilih. Orang pintar, nggak mungkin orang bodoh jadi pemerintahan, itu nggak mungkin. Cuma harapan orang adalah di saat sekarang kan krisisnya dunia ya, baik itu perang, krisis pangan, krisis semualah, kesehatan dan lain sebagainya. Orang harap pemerintah kita itu bisa mengambil kebijakan yang tepat. Tepat itu nggak selalu akurat. Tepat itu nggak selalu menguntungkan atau merugikan masyarakat. Bisa jadi merugikan, bisa jadi. Tapi tepat itu adalah menyesuaikan konteks konfliknya seperti apa. Kayak misalkan kecil aja, misalnya gini. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga minyak. Merugikan dong untuk masyarakat. Tapi kalau itu ternyata menyelamatkan devisa negara, nggak masalah. Harapan orang, pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik, yang bijak, yang tepat, yang akurat untuk kelangsungan masyarakat Indonesia. Karena ya harapan kita semua kan pasti berdoa yang terbaik untuk para pemimpin kita. Kita juga menggaji pemimpin kita untuk membuat kebijakan yang baik. Ya harapan orang apalagi kan ini tahun-tahun rawan ya, udah mau pemilu, pilpres, ibu kota pindah dan lain sebagainya, kondisi dunia juga kacau. Harapan orang pemimpin kita melalui pemimpin pucuk tertingginya Bapak Presiden Jokowi bisa mengambil kebijakan yang baik, yang tepat sasaran. Staf-staf di bawahnya ya korupsi semoga ya dihilangkan lah, karena kita juga kan di grassroots, kehidupan masyarakat susah, sulit, dan yang paling penting adalah birokrasi tolong diperbaiki. BPJS apa itu, kayak kita mau daftar apa tuh susah. Itu untuk internal. Untuk politik internasional sebagai mahasiswa HI lah ya, orang termasuk yang percaya diplomat Indonesia tuh kuat. Karena berapa kali kayak kita ada konflik sama Papua Barat ya, sama Papua itu kita disinggung sama Tuvalu lah, apa negara-negara kecil. Diplomat kita tuh berani. Harapan orang keberanian diplomat ini bisa ditunjukkan dan menunjukkan giginya Indonesia, tajinya Indonesia terhadap negara-negara besar, bahwa kita ini
berdiri, kita ini kuat, kita ini sama rata dengan Amerika di panggung internasional, berdiri sama rata, sama kuat dengan Rusia, dengan Cina, meskipun negara kita sedang dilanda banyak kekurangan. Cukup sekali Indonesia. Profesor Jopa. Gitu aja. Sederhana aja sebenarnya, itu malah harapan seluruh rakyat Indonesia lah. Ya mungkin segitu dulu ya, Ya. mungkin. Mungkin masih gitu aja sih. Terakhir dulu 91. pertanyaan tentang 98. Oh, tuh kudu merenya. Apa? Tragedi 98. Tragedi Tragedi 98. SMA 8. 98. Oh 98. Oh, Oh, baru nggak usah. lahir sih 98 nih. Udah lah ya. Itu mah. Bahasan lain sama ahli yang lain. Ya mungkin cuma segitu aja. Terus kesimpulannya kita juga sudah disclaimer ya dari pertama, kalau ada yang apa ya, kalau ada yang kurang tepat atau bagaimana, kita juga sama-sama lagi belajar lah Ya gitu. benar. Jadi podcast ini media kita buat sharing sekaligus media kita buat belajar. Jangan langsung mentah-mentah lah gitu diambil. Iya. Itu Wah, siapa iya, narasumbernya salah. goblok, nggak bisa ngasih tahu yang bener, kita Toh. kan masa ya, jangan. Heeh. Kan tadi udah dibilang kalau ada info terbaru bisa dibenerin Update lagi lah. di kolom komentar, boleh di update. Benar. Ya mungkin cuman itu aja sih. Terus terima kasih juga ya Jo ya udah bisa Iya, datang ke kita dari Australia jauh-jauh ya. Kemarin beliau dari Ukraina. Kebetulan kemarin saya dari Jerman ya, lagi itu memutus Kitanya. ya memutus itu gas bawah laut Nord Stream sama Rusia. Mantap. Dari rumah. Bentar lagi kita Dari di Bandung. rudal anjing. Ah, tuh Orang goblok. Rudal kesini anjing. Tapi doa kita semua sama ya, mudah-mudahan konflik cepat berakhir, semua bisa lewat perdamaian yang Karena bagus. 6 hari ini saya sudah bosan dengan rudal-rudal terbang. Saya butuh berita lain lagi. Ya, Lihat mudah-mudahan anjing di IG, di YouTube semua rudal terbang. anjing. asli, mudah-mudahan Bosan, lah anjing. cepat selesai lah. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Terus seperti biasa kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau menyarankan atau mengkritik bisa langsung lah komen gitu, kalau nggak DM, kalau kata Dewa mah biar lebih keren formalnya email anjing bagai. Surat terbuka, jangan somasi dong. Ya sekarang mah apa somasinya. Iya, betul. Kelewat orang-orang deh. Kasar loh. Pokoknya podcast ini sebagai media kita untuk diskusi secara ilmiah, secara baik. Kalau ada yang penasaran, boleh kita ketemu ngobrol, kita ngobrolin secara diskusi ilmiah, secara baik. Tapi jangan bawa parang. Biasanya orang ngajak ketemu bawa parang. Secara kekeluargaan lah, Cara kekeluargaan lah gitu, biasa aja. Enggak lah, orang yakin pendengar-pendengar podcast ini bukan orang-orang sumbu pendek ya. Woi, semoga saja. Orang-orangnya ya punya akal sehat yang bagus. Bisa mencerna lah. bisa nih. Sehatnya bagus lah. Iya. Ya mungkin. Ya mungkin hanya segitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar. Dan kita doakan juga Bapak Jopan karena ingin mencoba Oh, lagi betul. tahun depan ke perwira ya. Ya, Oh semoga iya, saja. itu kemarin gagal tes polisi, mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini rezeki. ormas-ormas yang mengganggu juga. Masalah enggak ada. Jawaban, Pak. Jujur semua. Penerimaan polisi sekarang, mantep sih. Serba CAT sekarang, computer assisted test. Jadi begitu kita tes keluar nilainya. Ya. Ya apapun yang terjadi ya Jo, dari kita bertiga lah, mau apapun kedepannya kita mau jadi apa, semoga yang intinya mah halal lah gitu ya, baik manfaat untuk semua jujur, aspek lah gitu. Iya. Halal jujur berguna buat nusa bangsa, agama dan umat. Nah mantap. Mungkin hanya segitu, sampai